Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Ahyari, Prodi Tadris Biologi 2, mahasiswi semester 6 dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas video pembelajaran pada mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Ibu Mira Wahyuni MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tujuan, fungsi evaluasi, dan prinsip serta jenis penilaian dalam pembelajaran biologi. Nah, sebelum mulai ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian evaluasi dan penilaian. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek yang menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi juga diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Sedangkan penilaian atau asesmen diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk mengukur taraf pengetahuan dan keterampilan subjek didik yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi. Nah, masuk pada pokok pembelajaran, yaitu mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dibedakan ke dalam 4 fungsi, yaitu yang pertama fungsi formatif. Evaluasi ini dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua ada fungsi sumatif. Evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Fungsi ketiga yaitu fungsi diagnostik. Evaluasi ini dapat mengetahui latar belakang siswa, baik psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pernyataan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang paling diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Dan yang terakhir, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran menurut caranya dibagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi kuantitatif, biasanya lebih bersifat subjektif dibandingkan dengan evaluasi kualitatif. Penilaian kuantitatif biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka. Evaluasi kuantitatif biasanya dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, evaluasi kualitatif dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, atau sangat memuaskan, memuaskan, kurang, memuaskan, dan tidak memuaskan.
Evaluasi kualitatif dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswa. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi berdasarkan teknisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik tes. Dapat dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya. Menurut materi yang dinilai, dibedakan tes hasil belajar, kecerdasan, bakat khusus, minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya dibedakan tes uraian dan tes objektif. Sedangkan menurut caranya dibedakan tes tulisan, tes lisan, dan tes tindakan. Yang kedua, tes non-tes. Biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Alat-alat khusus untuk menilai teknis non-tes ini dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan karangan, dan skala sikap. Nah, terdapat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan evaluasi seperti pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang diberikan kepadanya umat manusia, baik yang besar maupun yang kecil. Berdasarkan ayat di atas juga, seseorang pendidik mesti mampu menanamkan nilai-nilai kesadaran kepada peserta didik untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Dorongan evaluasi yang dilakukan peserta didik mesti dorongan untuk menghisap diri sendiri, dan itu akan mendorong keberhasilan sebuah pendidikan. Sekian video penjelasan dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.